Halo Sobat Bola, apa kabar? Oke, Kak. Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Amin, amin. Amin. Ini ada kejutan nih dari PSSI. Ada konsultan pelatih asing untuk timnas Indonesia Iya, U17. Wow, orang Jerman, Remo. betul. Gimana ini ceritanya? Ya, ya memang gini, sejak Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah, itu kan salah satu imbasnya atau salah satu berkahnya adalah kita jadi menjadi kontestan di Piala Dunia tersebut ya. Mhm, Tentu Indonesia selain sebagai tuan rumah juga diharapkan punya timnas yang benar-benar punya kualitas untuk bisa hadir mewarnai Piala Dunia tersebut. mhm. Makanya kemudian PSSI juga sepertinya dengan kehadiran Dennis Wise kemarin sebagai asisten pelatihnya Bima Sakti merasa ada yang kurang gitu loh. Hmm, Mereka masih juga membutuhkan seorang konsultan katakanlah ya, mhm. yang bisa membangun, yang bisa melihat bagaimana perkembangan dan melihat apa yang bisa dilakukan oleh timnas kita di U17 ini ya. Mhm. Supaya kehadiran Indonesia di Piala Dunia itu bukan hanya sebagai ini ya, hanya meramaikan, tapi juga bisa katakanlah mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kualitas Indonesia. Begitu, Bro. Ya, ya, ya. Ya, jangan juga seperti Qatar di Piala Dunia kemarin ya, cuman jadi penggembira. Ya, itu yang dikhawatirkan, Bro. Itu kan kalau dulu waktu belajar kalimat itu ada subjek, predikat, dan objek. Nah, ini jadi objek penderita. Jangan sampai kan kayak gitu. Indonesia Betul. harus menunjukkan bahwa Indonesia itu layak lah walaupun kita berada di Piala Dunia ini sebagai tuan rumah aja, jatah tuan rumah gitu. Nah, Bro, Betul, betul. apakah ada keinginan bahwa tim yang Mm. U17 ini memang diproyeksikan untuk jauh lebih jauh lagi ke depan sebagai timnas U20 misalnya? Saya pikir itu adalah sebuah strategi yang betul-betul dirancang seharusnya ya. Mhm. Apalagi kehadiran Frank Wormuth. Frank Wormuth ini sebagai salah seorang boleh dibilang sangat berpengalaman dalam menangani timnas level usia di Jerman. Hmm, Dia pernah menangani under 20-nya Jerman selama 10 tahun. Bayangkan hmm, 10 tahun dari 2008 sampai 2018 dia tetap dipercaya. hmm, Makanya saya pikir pilihan terhadap Frank Wormuth yang juga pernah menjadi asisten pelatih dari Joachim Low, ya kita tahu kualitas Joachim Low. hmm, Nah, makanya kalau sekualitas Joachim Low saja kemudian mengangkat Frank Wormuth sebagai asistennya, kita juga punya harapan bahwa Frank Wormuth bisa memberikan dampak terhadap kualitas persepak bolaan Indonesia, hmm, apalagi menghadapi Piala Dunia. Tentu yang diharapkan dari Frank Wormuth sebagai konsultan, dia juga harus mulai melihat tahapan-tahapan apa saja yang bisa dibangun untuk membangun sebuah timnas yang baik. Itu hmm, satu ya. hmm, Kemudian tentu persepak bolaan ini sangat bergantung juga dengan yang namanya SDM. Sementara hmm, manajemen SDM yang kita tahu yang sekarang ini lagi katakanlah memang menjadi patokan adalah analisis SWOT ya, hmm, strength, weakness, opportunity dan threat ya. Nah, hmm, tentu analisa-analisa yang dilakukan oleh Frank Wormuth nantinya akan melihat apa sih yang menjadi potensi Indonesia, kekuatan Indonesia di mana. Kemudian hmm, kelemahan Indonesia di mana. hmm, Setelah kita melihat adanya kelebihan dan kekurangan, kita juga akan menetapkan ke opportunity yang bisa dilakukan terhadap kedua ini ya. hmm, Dari apa? Dua kelebihan dan kekurangan ini kemudian dijadikan sebuah opportunity. hmm, Nah, kalau opportunity sudah didapat, ini juga akan bagaimana implementasinya. Itu adalah strategi analisis SWOT. hmm, hmm, Kemudian diharapkan juga bahwa kehadiran Frank Wormuth juga akan bisa membuat semacam modul-modul kepelatihan. hmm, Modul-modul kepelatihan mungkin di level usia. Level hmm, usia U17, level usia U20. Karena hmm, Frank Wormuth punya pengalaman dalam merancang atau melatih timnas Jerman di under 20. hmm, Kemudian diharapkan juga dalam selama waktu 4 bulan tadi, setelah dia menyusun semua analisa SWOT dan segala macam, hmm, bagaimana dengan implementasinya? Dia juga harus tetap mengawasi.
Implementasinya harus dilihat. Setelah implementasi dilakukan, dia akan bisa mengawasi dan mengevaluasi apakah modul-modul yang dia buat itu sudah dijalankan dan diterapkan oleh kepelatihan gitu loh, bro. Supaya semua jenjang pembinaan, semua jenjang katakanlah transfer knowledge itu bisa berjalan dengan teratur gitu loh, bro. Itu fungsi dari framework gitu. Gua kepalanya mumet dengernya. Mungkin terlalu ini ya, terlalu ilmiah gitu. Kalau gua kan melihatnya yang enteng-enteng aja gitu. Tapi cukup nggak ini ya, pelatih Jerman ini dengan waktu yang 4 bulan ini bisa membuat sesuatu yang berbeda gitu, sangat berbeda buat timnas Indonesia. Ya, masalah cukup atau tidak cukup ya memang harus cukup gitu loh, bro. Waduh. Karena penentuan Indonesia sebagai katakanlah host menggantikan Peru itu juga kan belum lama. Jadi ini juga akhirnya semua serba mendadak katakanlah ya, dan dalam tanda kutip ya, tidak dirancang dengan katakanlah sebaik mungkin gitu loh. Tapi dengan batasan waktu ya mungkin kita bisa berharap bahwa ini masih di bulan Juli ya, kan kita akan berlaga di bulan November Desember, dan nanti juga di tengah-tengah waktu tersebut akan ada TC di Jerman gitu. Jadi bisa jadi ya ini adalah cara PSSI untuk ngebut gitu loh, ngebut kekurangan apa yang bisa diperoleh dengan kehadiran Frank Walmuth yang bisa menganalisis itu gitu loh. Jadi diharapkan bahwa walaupun katakanlah tenggat waktunya begitu mepet, daripada tidak ya harus dilakukan. Saya pikir seperti itu, bro. Katanya akan lawan timnas Jerman ya nanti di sana. Ya itu kemungkinan itu bisa saja ya, karena Frank Wormuth kan dekat juga dengan Federasi Sepak Bola Jerman gitu. Dia bisa ini ya, apalagi PSSI dengan Federasi Sepak Bola Jerman kan sudah punya MOU. Gitu loh. MOU untuk katakanlah membantu pembinaan sepak bola di Indonesia, dan itu sudah ditandatangani dengan kehadiran Pak Erick waktu itu ke Hannover kalau nggak salah. Gitu loh, bro. Wah, ini kalau ngelihat ada pelatih keren dari Jerman kemudian membantu timnas Indonesia di U17, kok kayaknya harapan kita jadi tinggi ya. Wah, kayaknya nanti timnas Indonesia nanti di Piala Dunia bisa lah melewati fase grup gitu. Apa bisa bener gitu, bro? Saya sih punya ini ya, punya keyakinan ya. Keyakinan ini berdasarkan analisa. Analisanya bahwa di level usia U17 rata-rata tingkat keterampilan, tingkat pengalaman pemain-pemain muda ini relatif masih sama gitu loh, bro. Cuma yang membedakan adalah kesiapan pada saat bermain gitu loh, saat bertandingan. Kesiapan itu juga sangat dimungkinkan oleh mentalitas. Itu yang paling penting saya pikir. Jadi kalau kita berpikir apakah Indonesia mampu pada saat nanti gelaran ini resminya, saya masih punya optimisme bahwa Indonesia juga bisa berbicara gitu loh. Ya, saya berharap seperti itu ya. Apalagi nanti kalau beneran ini di Jerman sempat berlatih melawan tim-tim Jerman misalkan. Ya pastinya kan apa ya, mental kita udah lebih kuat lah daripada kita selama ini melawannya tim-tim lemah gitu kan. Pas berhadapan dengan tim kuat langsung belum apa-apa udah inferior. Iya kan, itu kan yang selama ini sering dilakukan oleh Sintayong terhadap timnas Indonesia, harus berhadapan dengan tim-tim asing supaya apa? Supaya mental kita kuat. Mungkin ini juga ada arahnya ke situ ya. Iya, saya juga mencermati kehadiran dari Dennis Wise ya. Dennis Wise juga kan saya tahu ya, selain pemain yang dulu orangnya kan memang sangat keras ya, sangat tegas dan segala macam. Pemimpinan dia sebagai kapten Chelsea itu juga kan punya pengaruh besar terhadap prestasi Chelsea yang didapat sampai bisa menjadi juara Liga saat itu ya. Nah, saya melihat bahwa peran Dennis Wise ini juga boleh dibilang mungkin bisa memberikan arah-arah yang lebih objektif gitu, dalam pemilihan pemain. Dan dia juga tidak punya kepentingan apa-apa selain kepentingannya dia adalah
menyiapkan tim yang terbaik. Hmm. Hmm. Ini Hmm. yang apa, dan saya juga melihat bahwa eh, ketegasan dari seorang Dennis Wise, kemudian pengalaman dia juga sebagai pelatih di Garuda Select itu bisa dimanfaatkan, dan ini sebuah tindakan yang menurut saya secara strategi itu bagus sekali ya, ketika Hmm. Hmm. Dennis Wise diminta menjadi asisten pelatihnya Bima Sakti. Ini langkah yang sangat bagus menurut saya. Artinya nih ya, Bima Hmm, Sakti harus benar-benar bisa menarik pengalaman, menarik ilmu dari orang-orang canggih ini. betul. Ya, karena memang ada semacam plotting ya Hmm. dari kepengurusan PSSI Hmm. bahwa ada timnas U23 dan timnas senior itu adalah jatahnya Sintayong. Hmm. Kemudian tim U20 itu jatahnya Indra Safri. Hmm. U17 jatahnya Bima Sakti. Tapi Hmm. bagaimana kemudian ketiga pelatih ini katakanlah levelnya juga tidak terlalu jauh gitu loh, Bro. Hmm. Nah, caranya ya itu tadi. Bima Sakti itu butuh disupport oleh orang-orang yang punya pengalaman. Hmm. Saya melihatnya sih ke arah situ. Hmm. Karena biar bagaimanapun mungkin PSSI melihat bahwa potensi Bima Sakti sebagai pelatih juga sebetulnya ada gitu loh. Hmm. Cuma dia memang butuh disokong, butuh katakanlah melihat juga pengalaman-pengalaman dari asisten-asisten pelatih yang didatangkan dari luar gitu loh, Bro. Hmm. 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 Wah, ini ya saya jadi punya ini ya, punya apa namanya, harapan yang besar nih ke depannya ya. Bima Sakti harusnya jadi lebih canggih ke depannya gitu. Ya kan, Betul, sudah pernah betul, bekerja sama dengan dua pelatih top gitu, kelas Eropa betul. gitu. Ya, harusnya ke depannya lebih canggih. Jadi ini adalah kesempatan nih buat Bima Sakti bahwa untuk menunjukkan bahwa dia juga bisa. Nanti kan kalau Betul. misalnya nggak bisa, malu dong. Wah, ini gimana udah didampingin sama pelatih-pelatih hebat kok masih kayak begini gitu ya kan? Ya harusnya sih ada perbaikan lah ya. Hmm. Mudah-mudahan aja ini juga memberikan katakanlah pengetahuan-pengetahuan baru dari Bima Sakti, atau juga pengetahuan yang baru juga buat Dennis Wise bagaimana Hmm. menghadapi pemain-pemain muda dari Indonesia. Asia, katakanlah Hmm. seperti itu, Hmm. dari Hmm. Indonesia. Hmm. Nah, itu juga kan ada semacam pertukaran ya, pertukaran knowledge gitu loh. Ya, ya. Apalagi juga mungkin juga pengalaman dari Frank Wormuth yang selama 10 tahun, satu dekade menukangi timnas Jerman level usia, itu juga kan bisa dimanfaatkan dengan baik. Hmm. Apalagi dia juga dipersiapkan untuk memberikan tahapan-tahapan pembinaan selama Hmm. 4 bulan ini. Walaupun Hmm. waktunya mepet, tapi tahapan-tahapan ini yang harus dia jalankan gitu loh, Bro. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai konsultan pelatih asing asal Jerman yang akan membantu Bima Sakti di Piala Dunia U17 nanti. Menurut Sobat sendiri ya, apakah kehadiran dua orang pelatih asing ini yang membantu Bima Sakti di Timnas U17 akan mendorong Timnas U17 ini lebih baik lagi? Apakah juga bisa mendorong Bima Sakti jadi jauh lebih baik lagi? Kalau percaya silakan tulis di kolom komentar kenapa, dan kalau tidak juga kenapa, kita tunggu komentarnya. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.